Mas Marcel bawa apa nih? Kok gerak-geriknya mencurigakan banget? Nomor siapa nih? Suami kamu pembunuh? Bentar, ini kok Mas Marcel bawa apa nih? Kok gerak-geriknya mencurigakan banget? Atau aku cek langsung aja ya ke kamar itu. Toh mumpung Mas Marcel juga lagi nggak ada di rumah. Tapi aku simpen ini dulu deh di bagasi mobilku. Semoga aja Mas Marcel nggak kalau sepatunya itu aku yang ambil. Kalaupun dia ngeh, semoga aja dia nggak nuduh aku dia yang ngambil. Aku harus bilang dulu ke grup. Lang, Gladys chat di grup nih. Oke. Biru, aku udah ambil sepatu Mas Marcel yang ada logo MA-nya itu. Dan sekarang aku udah simpen di bagasi mobilku. Yes! Lang, Gladys bilang dia udah dapetin sepatu coklat milik Marcel. Mantap Gladys. Atau kita ntar malam kumpul aja. Sekalian kita bahas soal rencana kita laporan ke Polsek Sukabumi. Boleh. Oke, gue chat di grup ya. Oke. Udah. Makasih Gladys. Nanti malam kita kumpul lagi ya di rumah Mas Noah. Gimana? Pada bisa nggak? Sekarang gue sama Elang lagi di perjalanan menuju Polsek Sukabumi. Oke, sampai nanti malam. Oke. Kok ini kok pintu kamarnya dikunci ya? Perasaan aku ini kamar harusnya nggak terkunci. Atau jangan-jangan emang benar Mas Marcel nyimpen pistol yang dipakai untuk tembak Tante Ratna di kamar ini. Biasi. Ya, Bu. Bi, ini kok pintu kamarnya kekunci ya? Kuncinya mana? Saya nggak tahu, Bu. Soalnya kuncinya dipegang sama Pak Marcel. Terus sama serepnya juga. Berarti Mas Marcel memang gak ada yang mau siapapun yang masuk ke kamar ini. Aku jadi makin yakin kalau pistol itu ada di dalam kamar ini. Oh gitu. Ya udah, makasih ya. Saya tunggu sini. Pistolnya Mas Marcel ada di aku. Tapi aku nggak mungkin kan
yang ngasih sendiri ke kantor polisi. Kalau ketahuan sama Mas Marcel bisa habis aku. Lebih baik aku kasih tahu Gladys aja. Nggak mungkin. Tapi gimana kalau misalnya nanti Gladys itu ternyata pihak Mas Marcel? Terus langsung kasih tahu dia dan bisa habis juga aku. Gimana ya? Lebih baik aku harus sesuai dengan rencana awal aku. Aku meneror Gladys dulu, jadi aku bisa tahu Gladys itu pihak Mas Marcel atau enggak. Iya. Untung ada handphone dan nomor baru ini. Jadi aku bisa menghubungi Gladys pakai HP ini. Nah, ini nomornya Gladys. Gak sia-sia. Dulu waktu aku jadi sekretarisnya Marcel, aku masih punya kontaknya. Gimana ya caranya supaya aku bisa masuk ke kamar itu? Di mana ya Mas Marcel simpen kuncinya? Apa jangan-jangan kuncinya emang dibawa Mas Marcel kemana-mana? Nomor siapa nih? Suami kamu pembunuh. Siapa nih orang? Kok dia chat begini? Gladys langsung telepon. Kalau aku langsung angkat, nanti dia pasti ngenalin suara aku. Aku matiin aja deh, biar dia nggak bisa ngehubungin aku. Aduh, kok putus sih? Coba aku telepon lagi deh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah. Sekarang handphonenya nggak aktif. Aduh, ini orang siapa sih? Coba aku chat deh. Ini siapa? Ini checklist 1. Berarti tandanya nomornya emang gak aktif. Siapa ya dia? Atau jangan-jangan dia emang lihat kalau Mas Marcel udah nembak Tante Ratna di malam itu. Kok tadi Gladys langsung telepon ke nomor ini ya? Berarti kan dia juga penasaran. Berarti mendingan aku kasih clue aja sedikit-sedikit ke dia. Dan kalau Gladys semakin penasaran, aku bisa ajak dia ketemu.
Dan aku harus pastiin Mas Marcel nggak tahu soal ini. Kamu udah jahat banget sama aku, Mas. Aku pasti akan balas kamu. Aku harus pastiin kamu harus hancur. Sial. HP aku pakai hilang segala lagi. Untung nggak ada yang penting di dalamnya. HP aku diambil orang atau jatuh ya? Mas, kamu udah pulang? Kenapa kok mukanya kelihatan capek banget? Banyak meeting ya di kantor? Iya nih sayang, hari ini bener-bener full meeting. Ya udah, kalau gitu kita ke kamar yuk. Kamar? Iya, Maksudnya? ya ke kamar kita. Kayaknya Gladys sudah mulai luluh nih sama aku. Aku harus bisa dapetin kunci kamar itu. Mungkin kuncinya ada di kantong celananya Mas Marcel kali ya. Halo, kamu siapa? Kamu lihat sendiri kalau Mas Marcel nembak orang. Terus sekarang kamu tahu nggak keberadaan pistol itu ada di mana?